الهجرة رحلة هادينا. باب الكلام. كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Kata babu berposisi sebagai khobar yang mana mubtada'nya mahdzuf atau dibuang. Perkiraannya hadza babul kalami. Jadi dibuang kata hadza sebagai mubtada'. Pembuangan ini dilakukan dengan maksud al-ihtiraz 'anil abas, yakni menghindari pemborosan kata. Karena konteksnya sudah jelas bahwa ini adalah bab tentang kalam, gitu ya. Atau memang karena konteksnya meringkas sehingga hadza harus dibuang. I'rab kata babu adalah rafa'. Kata yang menyebabkannya adalah hadza yang ada secara perkiraan. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Kata babu juga mungkin difahami sebagai mubtada, yang mana khobarnya yang dibuang. Jadi perkiraannya dibalik. Babul kalami hadza. Itu juga boleh memperkirakan seperti ini. I'rabnya rafa'. Ya, jika difahami sebagai mubtada berarti i'rabnya rafa', yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Dua kemungkinan itu sama-sama benar. Nah, terkait mana yang paling kuat ada ikhtilaf. Ada yang berpendapat memahami babu sebagai khobar lebih utama. Ada juga yang berpendapat memahami babu sebagai mubtada itu lebih utama. Mungkin juga dibaca dengan nasab. Jadi bacanya babal kalami boleh juga. Yakni dengan memperkirakan ada fi'il yang mahdzuf atau dibuang. Perkiraannya aqra'u babal kalami. Adapun membaca dengan jar, maka itu kemungkinan yang paling dhaif. Yakni dengan memperkirakan unzur fi babil kalami. Kata bab juga berposisi sebagai mudhaf. Sebagian manuskrip membuang kata bab lalu menjadikan al-kalam menggantikan posisi bab. Jadi aslinya susunan idhofah, kemudian babnya dibuang, lalu sebagai judul hanya ditulis al-kalam. Begitu. Ada juga yang memperkirakan mudhafnya bahsu. Jadi bahsul kalami lalu dibuang sehingga dijadikan al-kalam sebagai judul, menggantikan posisi bahsu. Hasanan, kita lanjutkan. Kata al-kalami berposisi sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya jar. Kata yang menyebabkannya adalah babu. Tanda i'rabnya adalah kasrah yang tampak di akhir kata. Di sebagian manuskrip ada tambahan lafaz. Begini. Babul kalami wa tawabi'uhu. Nah, jadi ada tambahan wa tawabi'uhu. Jadi kalau misalnya ada pencetak atau penerbit yang menulis judul ini babul kalami wa tawabi'uhu, berarti itu berpedoman pada sebagian manuskrip tersebut. Kita lanjutkan. Kata kalamu pada lafaz kalamuhum berposisi sebagai mubtada, yang mana dalam hal ini khobarnya adalah lafaz lafzun sesudahnya. I'rabnya rafa'. Kata yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Kalamu juga berposisi sebagai mudhaf. Kata hum pada lafaz kalamuhum berposisi sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya fi mahalli jarrin. Kata yang menyebabkannya adalah kalamu, termasuk isim mabni. Dalam hal ini mabni sukun, jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata lafzun berposisi sebagai khobar, yang mana mubtada'nya adalah lafaz kalamu. I'rabnya rafa'. Kata yang menyebabkannya adalah kalamu. Tanda i'rabnya adalah dhammatain yang tampak di akhir kata. Kata mufidun berposisi sebagai na'at atau sifat. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'ut atau mausufnya, yang dalam hal ini adalah kata lafzun. I'rabnya rafa'.
kata yang menyebabkannya adalah kalamu, tanda i'rabnya adalah dhammatain yang tampak di akhir kata. Kata musnadu berposisi sebagai na'at atau sifat kedua. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'ut atau mausufnya, yang dalam hal ini adalah kata mufidun. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah kalamu. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Mestinya ia di dhammatain, musnadun begitu mestinya. Tetapi karena darurat syair, maka dia hanya di dhammah saja. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Kata wa pada lafaz wal kilmatu adalah harf. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni fathah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata al-kilmatu pada lafaz wal-kilmatu berposisi sebagai mubtada, yang mana dalam hal ini khobarnya adalah lafaz al-lafzu sesudahnya. I'rabnya rafa', yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Kata al-lafzu berposisi sebagai khobar, yang mana mubtada'nya adalah lafaz al-kilmatu. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah al-kilmatu. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Nah, di titik ini ada hal yang harus digarisbawahi. Hukum asal khobar itu nakiroh. Jadi mestinya di sini ditulis lafzun, bukan al-lafzu. Ya, tetapi dalam konteks ini dimakrifahkan. Apakah boleh semacam itu? Jawabannya boleh. Kata para ulama ahli nahwu, yang seperti itu boleh dengan syarat terrealisasi faidah atau husulul faidah. Nah, faidah tersebut dalam konteks ini sudah terwujud. Kenapa? Karena nisbah antara mubtada dan khobar telah diketahui. Yakni nisbah antara kilmah dan al-lafzu sebagai subjek dan predikat sudah maklum atau diketahui. Lanjut, kata al-mufidu berposisi sebagai na'at atau sifat. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'ut atau mausufnya, yang dalam hal ini adalah kata al-lafzu. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah al-kilmatu. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. Kata al-mufradu berposisi sebagai na'at atau sifat. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'ut atau mausufnya, yang dalam hal ini adalah kata al-mufidu. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah al-kilmatu. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang tampak di akhir kata. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة